Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita secara maraton, Ustaz. Setelah kemarin kita ngobrol-ngobrol, hari ini kita masih ngobrol-ngobrol lagi. Untuk topik hari ini kita ingin lebih jauh memahami, mengerti tentang hukum dalam jual beli virtual. Karena sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, kita nggak bisa menghindari sekarang banyak masyarakat melakukan bisnis atau jual beli secara virtual. Barangnya tidak kelihatan, bahkan antara penjual dan pembeli juga tidak ketemu, berjauhan. Duitnya juga virtual karena digital. Kira-kira dalam hal ini bagaimana Islam melihat perkembangan teknologi ini, tetapi tetap dalam koridor ajaran Islam, gitu. Bagaimana? Jadi agama Islam itu yaitu dinun sholihun likuli zamanin wa makanin. Itu agama yang selalu cocok sesuai pada setiap tempat dan waktu. Jadi waktu itu kan berubah berjalan ya. Seiring dengan berjalan waktu, muamalah atau hubungan antar manusia, termasuk dalam hal ini jual beli atau perdagangan ya dan lain sebagainya, itu juga berkembang seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Maka kalau dahulu semuanya serba bisa dilihat ya, istilahnya ada dohir, ada yang bisa nampak gitu. Maka dahulu perdagangan atau jual beli yang tidak jelas, tidak nampak, nah itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena tidak ada kepastian. Sehingga jual beli itu harus melihat barangnya begitu. Dan ada pemiliknya betul-betul yang punya barang itu, bukan barang orang lain, ya kan, dan sebagainya. Lalu seiring dengan perkembangannya, maka jual beli virtual atau jual beli online ya itu juga harus tetap antara penjual atau pedagang dan pembeli itu harus ada namanya antarodin minkum, yaitu saling merelakan, maksudnya saling meng-ACC, saling deal istilahnya. Nah, deal bahasa sekarang itu. Nah, kalau tidak deal ya tidak bisa. Dan kalau sudah namanya deal ya juga harusnya disepakati, setelah itu terjadi transaksi. Selama masih belum ditinggalkan, kalau dulu majelisnya itu selama masih dalam majelis itu masih bisa dia berubah. Tapi kalau sudah deal, sudah keluar dari majelis, sudah pergi ya sudah, itulah ketetapan yang harus dijaga. Nah, oleh karena itu maka jual beli online itu harus ditunjukkan, misalnya seorang menjual minuman ya betul-betul minumannya dipahami, diketahui oleh pembeli ini seperti inilah minumannya. Jadi dia pasti harus sudah melihat dulu. Tidak bisa kalau belum pernah sama sekali. Nah, tetapi penjual juga harus jujur memperlihatkan barangnya itu melalui video. Ya kan? Nah, tidak boleh dia menutup-nutupi. Nah, maka ada sekarang ini menjaga supaya transaksi ini benar, tidak ada unsur hurur atau penipuan, maka ada pihak ketiga, ya kan? Pihak ketiga yang menjadi penjamin bahwa barangnya itu yang diterima sudah oke. Pembeli atau pemesan itu sudah ACC, oh ini sudah sesuai. Lalu baru dia memberitahu pihak ketiga ini bahwa barang sudah saya terima dengan baik dan sesuai dengan akad, sesuai dengan pemesanan.
Lalu kemudian pihak ketiga ini kemudian mentransfer uangnya kepada pedagang atau penjual. Jadi pembeli itu mentransfernya tidak langsung ke pedagang, ya. tapi ke pihak yang menjadi mediator, di mana pihak ini juga memberikan jaminan keamanan. Kalau barangnya ternyata tidak sesuai, ya kan, maka dia tidak akan mentransfer uangnya ke pedagang, ya. Barang dikembalikan, lalu uang yang sudah dititipkan ke pihak ketiga ini juga dikembalikan. Nah, menurut saya cara jual beli seperti sekarang ini itu hikmahnya banyak sekali. Ya. Kalau dahulu orang itu mungkin harus mendatangi satu tempat yang jauh dengan biaya yang besar untuk mengetahui kondisi barang yang akan dia beli, ya kan? Tapi sekarang tidak perlu. Nah, termasuk tadi pembayarannya kalau dengan sistem apa tadi, digital, ya, transfer kan uang digital ya. Itu juga memudahkan kan. Jadi teknologi itu pada prinsipnya memudahkan dalam muamalah. Ya. Dan oleh karena itu kedepannya pastinya ya hanyalah orang-orang yang bisa dipercaya, yang jujur, yang akan bertahan dalam bisnis. Orang-orang yang curang dengan harapan dapat untung yang besar, dia pasti tidak akan dipercaya dan pada akhirnya dia akan gulung tikar. Nah, maka ini juga bagus ya untuk menjamin keberlangsungan muamalah dengan model seperti ini. Nah, pertanyaan kalau diteruskan, kalau ini kan jual beli barang ya, bagaimana kalau akad nikah, ya kan? Ini kan kayak jual beli juga. Ya meskipun tidak itu ada saya serahkan anak saya terima kan gitu. Jadi ini kan seperti layaknya jual beli ya. Maka itu pun boleh juga ya dengan virtual ya. Asal jelas benar bahwa gambarnya, fotonya, videonya itu benar ini mempelai laki-laki, ini mempelai perempuan, lalu ini walinya, meskipun mungkin tidak dalam satu majelis, tapi tidak diragukan bahwa tidak ada settingan editan dan sebagainya. Artinya semuanya sudah sama-sama rela, meskipun dalam proses akad nikahnya itu tidak dalam satu majelis, tapi sebenarnya itu satu majelis. Ya, cuma majelis virtual. Yang dulu tidak ada. Tapi ya memang yang paling bagus itu kalau fisik orang ya fisiknya kelihatan, betul-betul yakin ini loh kursinya begini. Tapi lepas dari itu yang lebih penting lagi memang itu tadi kejujuran. Baik Ustadz, jadi apapun yang terjadi, apakah itu karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, dalam hal ini teknologi komunikasi informasi, tetap koridornya adalah nilai-nilai yang tetap berlaku sepanjang masa, yaitu tentang kejujuran, tentang keterbukaan, dan keikhlasan di dalam saling menerima itu tetap berlaku. Iya, berlaku sampai kapanpun. Ya. Adapun teknisnya, teknologinya memang berubah ya. Jadi teknologi itu sebenarnya memudahkan saja ya. Dan dalam hal ini umat Islam tidak perlu alergi terhadap teknologi berarti. Iya, bahkan kalau alergi kan menjauh. Akhirnya teknologi dikuasai orang-orang yang tidak jujur. Karena asumsinya orang Islam kan wajib jujur. Kalau orang non Islam ya terserah mereka ya. Itu pilihan mereka. Tapi kalau kita sebagai orang Islam kan harus jujur. Kalau kita misalnya sebagai katakanlah misalnya dalam pilkada atau pilpres, kita sebagai penyelenggara KPU, Komisi Pemilihan Umum, panitia kan itu teknologinya semua di KPU, suara masuk ke KPU. Nah, bagaimana kalau misalnya
penyelenggaranya ini tidak jujur, Iya. wah ya, Iya. ya pasti akan terjadi huru-hara. Ya, 2019 terjadi itu ya. Ya, Iya, iya. saya kurang paham ya. Tapi bahwa ada komisioner yang kemudian disangka Iya. korupsi dan terbukti, dan ya itu memang menunjukkan bahwa bisa terjadi memang Iya. ketidakjujuran. Iya. Maka hendaklah teknologi itu di tangan orang-orang yang jujur, ya kan? Bayangkan kalau misalnya seorang pilot, pilot ini tidak jujur, Iya. nah, dia bawa sesuatu yang dilarang dibawa, Iya. yang menimbulkan misalnya bahaya. Tapi karena tergiur dengan keuntungan yang besar, maka dia melanggar disiplin sebagai pilot. Itu kan bahaya sekali, bisa berakibat membahayakan para penumpang, misalnya begitu. Ya, jadi dalam segala aspek memang akhirnya agama Islam itu agama nilai, kejujuran, dan kejujuran itu nilai yang tertinggi sebenarnya. Ya, seperti itu. Dengan kata lain, seorang muslim yang katakanlah kita katakan kafah lah, betul-betul memahami semua ajaran agamanya. Kalau dia menjadi seorang pebisnis, dia harusnya sukses ya. Harus sukses. Karena dia sudah akan dipercaya oleh customernya, dia karena dianggap jujur, amanah dan segala macam ya. Iya, tapi tadi dia juga harus terampil, ya kan, menguasai persoalan dunia. Iya. Rasulullah mengingatkan, antum a'lamu bi umuri dunia, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. iya. Jadi kalau kita itu ingin namanya sukses, ya kan, ingin menguasai dunia, ya, maka dengan ilmunya itu ya ilmu pengetahuan teknologi. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi semua ilmu ini sangat diperlukan, baik ilmu dunia, ya ilmu dunia gampangannya itu ilmu mencari harta benda lah, Ya. gitu. Tapi ilmunya juga bukan ilmu tipu-tipu dengan kedok apapun, jangan, ya kan. Kadang ya kedoknya bisa agama juga bisa, ya. Dengan kedok agama kan orang relatif lebih percaya, Ya. nah, jangan, ya. Kemudian kekuasaan ini kan urusan dunia juga, itu ada ilmunya juga kan, maka ada ilmu politik gitu. Nah, kalau umat Islam itu menguasai ilmu teknologi, ilmu politik, termasuk menguasai bisnis, ekonomi, wah pastilah kehidupan itu betul-betul menjadi, istilah sekarang itu rahmatan lil alamin. Oke. Nah, rahmatan lil alamin itu kan bukannya jargon-jargon ya. Kita ini umat Islam ini rahmatan lil alamin, tapi masih didikte orang yang lain, ya masih munduk-munduk, takut-takut, ya masih tergiur dengan iming-iming mereka, ya akhirnya ya tidak akan menjadi pemilik dan penguasa. Kalau kepemilikan termasuk kekuasaan itu di tangan orang-orang yang tidak amanah, tidak jujur, tidak mengenal Tuhan, ya akibatnya kerusakan di mana-mana. Ya begitu. Oke. Terima kasih Ustadz. Topik tentang bisnis virtual sudah kita diskusikan dengan baik. Mudah-mudahan menjadi khasanah yang menambah keilmuan kita di kalangan umat Islam, sehingga kita menjadi umat yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.